wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sim kuring aneh mau bikin sedikit narasi lah. Jadi baca-baca Islam rahmatan lil alamin, Islam Nusantara. Jadi kira orang Sundanya dan orang Jawa segala rupa tongga gabah lah merengaran Islam Nusantara ya. Jadi Islam tetap ya rahmatan lil alamin. Nah kemudian penjelasannya maksudnya Islam gaya Nusantara ya tuh ya iya tuh pasti ya. Kita orang Sunda secara alami gayanya gaya Sunda ya. Orang Jawa alami gaya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya alami ya. Secara alami. Alami itu bagian dari Allah ciptakan ya. Melalui ilham manusia tumbuhlah budaya. Su'uba wa qabaila li ta'arrafu. Jelas. Ya. Nah kemudian ini ada etika Allah, kemudian uswatun hasanah Rasul, meski su'uba wa qabaila ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, nggak pernah Islam disandarkan kepada satu suku atau satu bangsa. Coba pertanyaannya begini, pernah nggak Rasul menamakan Islam Arab? Ya? Kalau nggak pernah, toh nggak gabah atau Syiah merengaran Islam Nusantara nya, toh nggak gabah, tuh cerik Syiah mah, nggak saya Islam rahmatan lil alamin, ya. Kemudian orang, ya, kita ini su'uba wa qabaila li ta'arrafu. Jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu maksud tujuannya supaya ta'aruf. Ya, ta'aruf, li ta'arrafu, saling kenal. Dan yang bisa mempersatukan li ta'aruf itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Gitu ya. Islam rahmatan lil alamin. Nah kemudian orang yang gembor-gembor Islam Nusantara dia nggak ngerti. Jadi ada budaya setempat. Ya, kaum adat, dengerin nih, kaum adat Minang, adat Palembang, adat Batak, kemudian adatnya Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, itu punya, dia ada kaum adat. Kaum adat sekitar dia cara bercocok tanam kalau di pegunungan, ya. Cara berpakaian itu tergantung mata pencaharian, topografi alam, kebiasaan. Ingat itu, kaum adat ya. Bukan ajaran Hindu-Buddha. Sekarang kita nih ketika orang bicara budaya Nusantara, dia tidak memisahkan dulu mana budaya ya, ada di situ kaum adat, budaya asli Nusantara. Mana yang udah tercampur ajaran Hindu-Buddha, ini harus dipisah dulu. Ya kalau kita cari-cari artikel ya abad ke-10 sampai abad ke-12 itu baru masuk itu orang-orang Hindu-Buddha ke daerah Jawa Timur, Singosari, kan gitu. Ya jelas, itu masuk akal. Buktinya kita ini Indonesia itu mayoritas Islam. Artinya apa? Islamlah yang pertama masuk ke bumi Nusantara ini abad ke-7 ya. Jadi
Jadi ketika foto Mekah, kemudian Nabi menulis surat ke Persia, kemudian kepada Rom, bahwa seluruh jazirah Nabi menyebarkan pemudanya ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Nusantara. Makanya di Nusantara itu ada yang dikenal Kalingga abad ke-7. Umayyah bin Abi Sofyan yang diutus Utsman bin Affan. Kalau di Jawa ini disebut Kalingga. Itu kan ada pemakamannya. Tulisan Arab abad ke-7 Masehi. Ya, sedangkan Hindu Buddha itu datang ke daerah Jawa Timur, Singosari itu ke abad ke-10, abad ke-12. Jadi wajar kan, faktanya juga kita seluruhnya Islam mayoritas. Dari Sabang sampai Merauke itu mayoritas Islam. Jadi tidak terbantahkan. Islamlah yang pertama masuk ke bumi Nusantara ini. Abad ke-7 udah ada di Jawa. Ya, yang Kalingga tadi. Kemudian Samudra Pasai, Aceh. Kemudian Kutai, ya, daerah Kalimantan. Nah, kita ini kan versi-versi sejarahnya menggunakan buku-buku Yahudi, ya. Menggunakan buku-buku Yahudi. Jadi ada pembusukan sejarah di Nusantara ini terkait dengan Islam. Jadi kalau ajaran Islam, ya, ajaran Islam yang rusak itu kan ada Snokhogronya di barat Indonesia sama Panderpas di timur Indonesia. Itu ajarannya dirusak. Dia bikin hadis-hadis palsu. Termasuk sejarahnya juga dirusak. Jadi kalau mau merusak satu bangsa, ya, busukan sejarahnya, hilangkan sejarahnya. Kan kata babi kita, ya, Babe Ridwan Saidi, dia 30 tahun keliling dunia, keliling regional, ya, kemudian Nusantara, dia keliling 30 tahun dia belajar. Ternyata ada orang yang merusak sejarah Islam Indonesia yang mereka bilang ini guru besarnya sejarah, siapa tuh, Jos Kodes, ya, sama Purbacaraka. Ini kita harus melihat sejarah. Jadi gara-gara si Jos Kodes sama Purbacaraka, rusaklah jati diri bangsa, hilang jati diri kita. Padahal kita ini Indonesia sejak zaman Nabi Musa dulu, ya, kalau bahasa yang ini bilang monotheism. Jadi orang yang sudah berketuhanan yang esa, monotheism. Yang sesungguhnya Musa itu membawa Islam juga, ya, membawa Islam. Nanti disempurnakan abad ke-7 syariat Nabi Muhammad. Ya, baik lagi yang tadi. Jadi tolonglah, Islam jangan pernah diubah. Karena Islam adalah prototipe yang akan mempersatukan dunia. Jadi Islam itu for the world, untuk dunia. Kemudian Islam itu bisa dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam budaya masing-masing. Ya. Jadi Islam bisa kita jalankan, kita yakini dengan budaya masing-masing. Tapi jangan pernah, ya, jangan pernah menyandarkan, menyematkan, merendengkan, menggabungkan antara Islam dengan budaya Nusantara. Jangan. Kita ini jangan gegabah mendahului Allah dan Rasulnya. Rasul pun tidak menyebutkan Islam Arab. Ya, baik lagi yang tadi. Tetap Islam Nusantara. Itu salah. Yang benar adalah Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Islam rahmatan lil alamin. Ya. So, jangan
Baik lagi ke Islam rahmatan lil alamin. Jangan disanding-sandingkan dengan nama-nama yang lain. Ada. Bismillah, ya, taubat, kembali. Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.